Setelah bersaksi, barulah kita akan terkonek. Karena kita sudah menyaksikan zat yang memang dia menjadikan semuanya. Itu bisa loh. Kenapa mesti manusia tidak bisa melihat itu? Karena memang tidak diajarkan semenjak awal. Yang diajarkan itu adalah ceramah, dan ceramah. Karena sebetulnya yang harusnya itu adalah contoh, dan contoh. Begitu loh. Jadi contohlah. Makanya arti ulama itu kan akar katanya dari alim. Alim itu kan dari ilm atau ilmu. Jadi yang namanya ulama itu adalah orang-orang yang berilmu, bukan penceramah. Ulama itu adalah orang-orang berilmu yang benar-benar memakmurkan masyarakat dengan ilmunya. Dan dia akan memberi contoh bagaimana dia bertindak, bagaimana dia memberikan yang namanya ilmu-ilmunya itu, sehingga orang-orang itu punya kail untuk mencari nafkah gitu loh. Kail untuk mencari ikan. Jadi bukan ngasih ikan, ulama itu memberi kail. Kail dalam artian karya nyata. Karena dia sudah bersaksi duluan. Dia sudah menyaksikan bagaimana ini Sang Maha menjadikan, bagaimana ini semesta, bagaimana ini molekular. Dan yang paling penting, yang pertama kali yaitu harus menyaksikan apa yang ada di dalam diri sendiri dulu. Nah setelah itu, barulah kita bersatu. Contohnya begini, manunggal atau esa, atau kemanunggalan, atau keesaan itu adalah ketika semua unsur-unsur itu bekerja sama. Jadi bukan melebur. Jadi melebur lalu menjadi larut dan sebagainya, tidak, itu bekerja sama. Kemanunggalan inilah yang penting. Ya contohnya tubuh manusia. Itu kan kemanunggalan antara energi, antara aplikasi dan mesin. Handphone itu kemanunggalan antara baterai, antara software dengan yang namanya mesinnya juga. Ini apa yang namanya air juga kemanunggalan, hidrogen 2, oksigen 1. Nah, tapi kemanunggalan kita inilah yang kemudian baru kita bisa masuk ke yang kedua, yaitu Zoltas kalau bahasa Lemuriannya, yang kita kenal dengan nama salat, ya. Ya bagaimana kalau misalnya yang ke satunya belum lulus, kita ke yang kedua, gitu kan aneh. Kita juga sering ngebohong pada Allah tuh, ngomongnya dengan nama Allah, padahal mah enggak, kan kerja aja dengan nama gaji, gitu kan. Ya, tapi itu juga kalau kita menuhankannya ya. Tapi selama ini kan kita nyuruh-nyuruh ya. Ya Allah jadikanlah aku ini, ya Allah jadikanlah aku itu, ya Allah jadikanlah eta iya dan sebagainya. Padahal Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kalau dia tidak berusaha ya. Jadi orang tenitah gitu nyuruh. Dan setelah itu, setelah kita baru bermanunggal, nah setelah kita bersaksi barulah kita bisa bermanunggal. Makanya dulu ada ajaran manunggaling kaulo gusti kan ya, yang katanya dianggap sesat. Padahal ya kalau misalnya kita baca kitab suci ya, zalika mablaghu minal ilm inna rabbaka huwa alamu biman dolan sabili wa huwa alamu biman ihtada. Hanya Rob yang mengetahui siapa yang tersesat di jalannya. Rob pula yang mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk. Kalau kita membaca lagi ya dengan benar. Jangan berani-berani ngomong orang lain tersesat, sedangkan dia sendiri seluruh bersumpah di hadapan Sang Maha menjadikan bahwa dia paling benar sejagat aja nggak mau. Sesungguhnya hanya Rob, inna rabbaka huwa alamu biman dolan sabili. Hanya Rob yang mengetahui siapa yang tersesat di jalannya, bukan mereka. Mereka sendiri belum tentu benar kok, gitu kan. Pegang pada itu saja. Berarti mereka sudah ujub, sombong dan takabur kalau berani mengatakan orang lain sesat. Kita maklumi saja, karena mereka tidak tahu. Mungkin tidak tahu 4 ayat itu. Tapi mereka sudah merasa paling tahu, paling benar sejagat. Kita anggap saja mereka ini adalah orang-orang yang belum tahu, atau yang lebih ekstrim lagi, mereka sakit. Tapi yang sakit itu bukan fisik, jiwanya. Merasa sudah ujub, sombong, dan takabur, merasa diri paling benar saja, itu sudah aneh sebetulnya ya. Kita bisa anggap orang-orang yang merasa diri paling benar itu aneh, karena benar menurut siapa? Benar itu menurut siapa? Menurut kelompoknya? Atau misalnya benarnya itu menurut pribadinya, yang tidak sama dengan dirinya dianggap salah. Yang jelas ya, setelah kita bisa bermanunggal, itu kan tahap keduanya ya, setelah kita bersaksi, setelah baru kita bermanunggal.
Setelah kita bermanunggal dengan Sang Maha Menjadikan dan sebagainya dan semesta ini, menunggal itu bukan berarti melebur, tapi kita bekerja sama, kita benar-benar tahu persis bagaimana kinerjanya. Setelah itu baru kita belajar pengendalian. Semuanya pengendalian ke dalam diri, pengendalian semuanya. Jadi kita bisa mengendalikan, bukan menahan ya, mengendalikan. Karena menahan itu sewaktu-waktu bisa jebol. Ya contohnya ketika di bulan Ramadan kita menahan, lihat ketika bukanya, ya balas dendam. Coba kalau mengendalikan, kalau pengendalian itu berbeda dengan menahan. Kalau mengendalikan itu kita mengenal bagaimana kinerja tubuh kita dan bagaimana mengendalikannya, bagaimana itu mengendalikan rasa lapar yang ada di tubuh kita. Lapar itu muncul ketika energi kita itu sudah mulai ngedrop. Tinggal bagaimana kita mengatur energi kita sehingga energi kita itu sanggup untuk memenuhi kebutuhan tubuh kita. Nah, pengendalian. Nah, setelah itu yang keempat, barulah kita saling memakmurkan. Nah, setelah kita saling memakmurkan semuanya dengan segala macam ilmu kita yang ada, dan kemudian semuanya sudah terjalin kemakmuran, nah barulah kita ascending, naik peringkat, ya, naik peringkat. Naik peringkat ke tingkat yang setelah yang lebih tinggi lagi. Ya kalau diterjemahkan mah ya syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Karena apa? Ketika kita mulai memunculkan yang lain selain teks ini akan dibully. Kadang-kadang ya kita tersesat, ketemulah sesuatu yang indah. Contohnya kita tersesat di hutan. Kita menemukan suatu tempat yang belum pernah didatangi orang lain. Ya begini, orang-orang pintar itu dia tidak membuat karya nyata. Jadi dia membuat karya kata. Orang yang cerdas, dia membuat karya nyata. Dan karya nyata yang sangat bermanfaat bagi umat. Itu saja sih intinya. Antara karya kata dan karya nyata itu sangat jelas kan ya. Nah, bagaimana tapi ada juga orang yang memanfaatkan kecerdasannya itu untuk mencelakakan orang juga bisa begitu. Karena kecerdasan itu netral, dia itu seperti pisau bermata dua atau pedang bermata dua. Bisa dipergunakan untuk apa saja. Intinya itulah, sederhana sebetulnya. Jadi zaman sekarang kita dikepung oleh media dan sebagainya memang sebenarnya seperti itu. Ya contohnya berita-berita sekarang itu kan dikendalikan oleh media. Fakta dan sebagainya kita tidak pernah menyaksikan sendiri. Padahal kita diajarkan untuk berkonfirmasi. Atau istilahnya tabayun. Ketika kita sudah belajar konfirmasi, kita mengkonfirmasikan segala sesuatu yang sebetulnya itu ajaran yang luhur, yang tinggi. Nah, kita tidak akan mudah terkecoh oleh media. Dan kita juga tidak akan mudah terkecoh oleh referensi. Karena ketika kita menguak referensi, ya contohnya ginilah, ini pelajaran sejarah, ada pelajaran sejarah kan. Nah, sejarah itu kan dibuat pemenang perang. Tanya seperti apa kan kita tidak tahu. Satu tambah satu sama dengan 2 itu adalah kesepakatan. Boleh nggak kalau kita tidak sepakat? Boleh kan. Tapi yang tidak sepakat dibully, begitu kan ya? Iya, karena kita masuk ke satu sistem yang memang sistem itulah yang membuat kita menjadi seperti ini. Yang sudah terbukti sistem itulah yang membuat kita menjadi semakin mundur, bukan semakin maju. Menjadi masyarakat yang konsumer, masyarakat yang hanya bisa belanja, bukan untuk membuat sendiri, gitu loh. Akhirnya kita ketergantungan negara-negara produsen. Padahal bahan-bahan dari sini loh, dari Indonesia. Orang-orang yang mulai sadar akan bahwa yang seperti yang saya katakan itu, semua penjelasan saya itu sekarang sudah semakin banyak. Sekarang mungkin sudah masuk ke puluhan juta sekarang itu sebetulnya ya. Cuma masih silence lah. Nanti lama-lama akan jadi majority. Karena orang sekarang sudah mulai mempertanyakan. Sudah bukan bertanya lagi, tapi sudah mempertanyakan. Beda antara bertanya dengan mempertanyakan itu sudah lahir. Rata-rata yang mempertanyakan itu orang yang sudah paham, tapi akhirnya mereka itu mulai mengkritisi, mulai kerasa, mulai mengkritisi. Tapi rata-rata akhirnya semua pada diam. Diam itu karena diberangus, dibungkam, dan akhirnya dibully.
Mereka paling takut sama manusia kok, Ya. sama lingkungannya. Jadi ketika lingkungannya itu membuli mereka dengan kata-kata sesat saja kayak tadi, kamu sesat, itu mereka sudah takut. Dan akhirnya mereka memilih diam. Tapi sekarang yang seperti itu sudah luar biasa banyak loh. Sangat luar biasa banyak. Hanya masalahnya mereka lebih menghargai orang-orang yang belum nyampe. Akhirnya mereka lebih banyak diamnya. Kata mereka silence is golden. Tapi kalau kata saya, silence of the lamb. Mau tidak mau ya ke diri sendiri dulu kan. Tadi kan saya sudah mulai kasih kisi-kisi diri sendiri dulu. Nah, setelah kita mengenal diri, baru akan mengenal siapa Tuhan, ya kan. Ya, mau tidak mau ya diri sendiri dulu lah, kita move in baru move on, begitu loh. Jadi kenali dulu semua yang ada di dalam diri kita. Bagaimana sistemnya, bagaimana pola kerjanya, bagaimana alirannya, bagaimana energinya, bagaimana kita mampu ini adalah dulu. Bisa kita sakit, coba sendiri dulu beresi. Dan dari sana itu sudah mulai ada koneksi. Rata-rata kita ini dekat tapi jauh dengan diri itu. Yang jauh-jauh didekatin ke diri gitu loh. Ya seperti HP lah, mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat gitu kan. Kumpul itu marahin HP semua. Jadi inilah kita. Seringnya kita itu lebih suka memperhatikan orang lain dan lebih suka omongkan diri sendiri dulu. Kita berbicara dengan diri sendiri dulu. Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini.